Halo teman-teman, di tutor kali ini kita akan belajar lagi tentang FastAPI Framework. Di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat scheduler background task menggunakan FastAPI. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Holovino Tutorial. Nanti teman-teman bisa memilih yang playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk belajar FastAPI, nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dari awal. Saya ini telah menjelaskan bagaimana caranya men-setup FastAPI, kemudian men-set juga bagaimana koneksi dengan database, dan juga nanti teman-teman bisa belajar bagaimana caranya membuat cache di FastAPI. Oke, kita langsung ke dokumentasi resminya FastAPI. Nanti teman-teman bisa membaca dokumentasi resminya di fastapi.yangolo.com. Di bagian ini, teman-teman bisa ke requirement. Di sini ada apa aja yang perlu yang menjadi bagian dari FastAPI, ada Starlet dan ada Pydantic. Kemudian untuk menginstalnya juga cukup mudah. Pertama tentunya teman-teman harus berada pada mode Python Virtual Environment terlebih dahulu. Kemudian nanti pertama teman-teman perlu menginstal FastAPI-nya menggunakan ini ya, pip install FastAPI standar. Kemudian nanti teman-teman setelah ini diinstal, teman-teman bisa menginstal library bawahannya FastAPI untuk scheduler, yaitu APS scheduler. Jadi ini sebenarnya bisa langsung teman-teman install. Ini adalah library khusus yang dibuat untuk FastAPI. Kita bisa install app scheduler. Oke. Sudah terinstall, kemudian kita sekarang berpindah ke main.py. Oke, di sini saya telah membuat beberapa sampel code. Pertama, tentunya teman-teman perlu mengimport terlebih dahulu FastAPI-nya, FastAPI sama background task. Setelah itu nanti teman-teman perlu mengimport library schedulernya, APS scheduler.async.io. Import async scheduler ini. Nah, ini library yang penting. Kemudian import async IO-nya juga. Sama hal yang paling penting adalah kita juga perlu mengimport async contact manager. Ini digunakan untuk lifecycle schedulernya. Pertama, di sini saya bikin sebuah fungsi namanya simulation task. Di sini saya punya fungsi namanya heavy task. Nanti ini akan nanti akan dieksekusi ketika scheduler jalan. Nah, ini kemudian kedua di sini ada schedule task, ini asing juga. Tipe functionnya adalah asing. Ini adalah schedule task-nya. Nah, yang paling penting di sini kapan waktu task itu dieksekusi. Nah, ini ada di sini. Life cycle for scheduler. Ini ada di sini. Semua ada di fungsi ini. Jadi ini adalah main core kita. Kalau kita lihat di sini main core kita, ini fungsi yang nanti akan dieksekusi oleh si FastAPI di background Postgres. Jadi ketika kita nanti menjalankan FastAPI, setiap 10 detik, intervalnya 10 detik. Setiap 10 detik nanti fungsi ini akan dijalankan nih. Start, schedule task-nya akan dijalankan. Ini adalah manual endpoint, ini saya bikin untuk men-trigger atau untuk memastikan kalau nanti misalnya ternyata schedule task-nya jalan, nanti saya bisa mengecek melalui trigger task ini. Jadi harusnya nanti ketika misalnya ini terjadi kendala, saya bisa memanggil function heavy task menggunakan endpoint trigger task. Oke, kita coba sekarang jalankan. Kita coba jalankan sampelnya. Cara menjalankan FastAPI cukup mudah, tinggal FastAPI run, nama filenya. Nama filenya adalah main.py, jadi tinggal FastAPI run main.py. Nah, ini udah jalan, portnya adalah port 8000. Sekarang kita tunggu 10 detik. Kita tunggu. Harusnya background schedule-nya jalan. Nah, ini udah jalan, schedule task-nya udah mulai jalan. Kemudian ada delay 5 detik. Nah, pas schedule finish, kita coba cek schedule finish. Nanti setiap 10 detik lagi akan jalan lagi. Dia akan run terus. Nah, ini sangat berguna ketika kita
ketika kita ingin misalnya kayak mengeksekusi email atau mengirim sebuah email, atau kita misalnya ingin menjalankan sebuah schedule, teman-teman bisa menggunakan ini, bisa menggunakan app scheduler. Library-nya adalah tadi APS scheduler. Nah, ini library Python yang bisa teman-teman gunakan untuk diintegrasikan dengan Fast API. Tapi dalam hal ini ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah terkait memory lag. Nanti teman-teman bisa mengimprove-nya, karena tentunya scheduler ini tuh akan karena dia prosesnya berjalan terus, dia akan memakan memori ya. Akan memakan memori, jadi teman-teman perlu nanti mengimprove-nya supaya memori ID-nya itu supaya memorinya ini enggak berlebihan, penggunaannya enggak berlebihan. Oke, caranya gimana? Caranya kita bisa dengan cara mengoptimize bagian heavy test ini. Nah, oke, kita coba sekarang optimize dulu, kita matikan. Kita coba matikan, terlebih dahulu kita optimize. Di sini kita optimize dengan cara, saya akan bikin try exception, try finally. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan fungsi del untuk mendelete task ID yang sudah dirilis. Nah, jadi kita bisa copy paste bagian ini ke atas, copy paste dulu. Ini salah satu trik untuk mengoptimize memorinya, menggunakan memori. Kita coba run lagi, memastikan bahwa tidak terjadi error. Fast API run main.py. Kita tunggu prosesnya selesai sekitar 10 detik. Oke, lifespan-nya jalan. Oke, udah jalan, schedule intervalnya adalah 10 detik. Oke, schedule tasknya udah finish. Oke, berarti kodenya berhasil, tidak terjadi error. Oke, teman-teman, ini salah satu tipsnya. Jadi kita bisa mengoptimize penggunaan memori. Nanti di tutorial selanjutnya kita akan belajar lagi tentang bagaimana Python bisa mengoptimize penggunaan memori yang lebih efisien. Selamat mencoba.